أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza arafta, maka ketika sudah tahu siapa Anda, kalau bahasa Jawanya wa idza arafta moko ing dalem nali wani sun sura. Jawanya ma pada sesuatu, ma pada sesuatu dzukira yang disebut apa ma, jawabannya jawabannya dari pertanyaan tadi dari tidak ta'lamu, maka tahu siapa Anda. Annama sesungguhnya sesuatu atau kejadian tidak yang dikatakan apa ma, dikatakan innahu sesungguhnya ma, bid'atun yaitu bid'ah. Contohnya terdapat katikhodis sabhati, seperti membuat tasbih. Tasbih itu yang kita pakai wiridan di subhanallah. Bahkan sekarang ada tasbih lebih simpel, aja kan? Kita gimana seperti itu? Ini pada makhluk beda. Wa talaffuzi, dan melafatkan biniyati, dengan niat. Seperti sabit kita mau sholat, usolli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqilatin ada makluman bilah. Wat tahlili, dan tahlil dan tahlilah. Idza soduki, ketika bersedekah, anil mayyiti, dari mayyit, ma'a adamil mani'i, serta tidak ada larangan atau tidak ada yang mencegah anhu dari at-tahlil. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur. Wa nahwi dzalika, dan sesamanya. Wa nahwi dzalika, dan sesamanya. Laisa, tidak ada apa dzalika bid'atin, yaitu bid'ah. Kemarin kita sudah mempelajari pendapatnya Ibnu Abdus Salam. Kalau kita ada berapa? Bid'ah wajib dikerjakan seperti apa? Menulis Al-Quran, terus apa lagi? Ya, belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang ditujukan
sunnah. Ada apa? Yang sunnah seperti membangun pesantren, membangun sekolah, belajar bahasa Inggris, fisika, ya. Terus apa lagi? Yang sunnah, merapatkan niat, terus apa lagi? Membaca talqin untuk mayit, bersalaman setelah sholat, baca nida sholat Jumat, sholat Idul Adha, ya ma'asyiral muslimin. Terus baca nida di sholat tarawih, al-khutbatul ula, Abu Bakar As-Siddiq. Dan adzan ketika mayit dimasukkan lihat. Itu contoh-contoh apa? Fitnah ya. Nah, kalau fitnah yang apa yang haram dikerjakan, seperti apa perbuatan yang tidak pernah dilaksanakan di masa Rasulullah, dilaksanakan sekarang dan bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Quran hadis, maka itu sunnah dosa. Contohnya ajaran-ajaran sesat, ya ajaran juga Islam sejati, dan sholat cukupnya, sudah orang lebihnya itu ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat berarti termasuk apa? Bid'ah yang haram. Bid'ah yang makruh seperti apa kemarin? Contohnya membangun masjid dengan berlebihan, berhambur-hamburan, dan sebagainya. Kemudian bid'ah yang kemudian terakhir apa? Kata Ibnu Salam, bid'ah yang boleh, yang mubah. Bid'ah yang mubah itu apa? Yaitu seperti kita pakaian yang bagus, sarung BAS, sopo yang kita pakai. Jadi kita Rasulullah masa apa pakai sopo tadi? Pakai apa? Sopan. Berarti ini bid'ah ini, bid'ah apa? Boleh. Tidak boleh dikerjakan. Terus pakai sarung apa bungkalan, pakai celana, ya kan? Terus pakai dasi. Pernah Rasulullah pakai dasi? Kapan? Abu Bakar pakai dasi? Enggak. Pakai apa Abu Bakar? Itu mana ya bid'ah? Kenapa bid'ah? Karena di masa Rasulullah, masa Abu Bakar enggak pernah dikerjakan. Tapi bid'ah apa? Bid'ah ya boleh dikerjakan. Ya. Kita makan nasi namanya ya bid'ah ya. Bid'ah apa? Boleh. Rasulullah mana pernah makan nasi dan beras? Enggak. Makan apa Rasulullah? Itu contoh bid'ah ya. Terus kita punya mobil Alphard sebenarnya. Oh ya terasa gimana? Ya bid'ah. Bid'ah yang apa? Bid'ah yang boleh. Kok bisa bid'ah Pak? Ya iya, Rasulullah pernah ikut mobil Alphard. Berapa Rasulullah? Ya berarti bid'ah. Kok bid'ah Pak? Karena di masa Rasulullah ada mobil Alphard itu. Pajero, Fortuner, ada yang pesawat, ada juga. Jadi ada. Mau kita ya karena nggak ada di masa Rasulullah dan tidak pernah dikerjakan. Kalau ada sebentar, itu yang kita apa? Kita yang
Boleh. Mengapa kok boleh? Karena tidak ada larangan di dalam syariat ataupun hadis. Itu kita ya boleh. Ya di sini apa di sini penutupnya ya terkait dengan kebiasaan kita. Di sini kalau saya sebutkan ada 3 hal. Ya. Menurut Ibnu Abdul Salam membuat tasbih ya, dikatakan subhanallah. Tasbih apa? Kunci. Terus melafalkan niat, tahlil untuk majid sampai 7 hari, 40 hari, 100. Kita tahu lagi apa? 2 tahun, 1000 harinya, tahun, bagaimana? Terus sedekah setelah tahlilan kita makan berkat maka gimana? Menurut Ibnu Abdul Salam itu termasuk bid'ah yang sunnah. Mengapa dikatakan bid'ah sunnah? Karena di masa Rasulullah tidak pernah terjadi dan tidak pernah diperintah oleh Rasulullah. Dikatakan sunnah, mengapa dikatakan sunnah? Karena itu kullu ihsan, perbuatan yang baik. Isinya itu sedekah untuk mayit, tahlilan itu dapat berkat. Orang tuan rumahnya niat sedekah untuk maka gimana? Maka itu hal yang baik. Sudah apa? Masa sehingga Rasulullah mengatakan ini ya tentu bid'ah, tapi ditanya apa? Yang sunnah. Kemudian menurut Imam Syafi'i hal seperti itu bukan bid'ah. Melafalkan niat ya tidak bid'ah. Iya ya. Melafalkan niat baca takbir untuk mayit ya tidak bid'ah. Ziarah kubur tidak bid'ah. Mengapa kok tidak bid'ah? Karena tidak ada larangan, tidak di dalam syariat dan tidak berkenaan dengan syariat. Tapi menurut Imam Malik ya termasuk bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah dan tidak ada bid'ah. Meskipun menurut Imam Malik jika ada bid'ah, bid'ahnya bukan bid'ah yang haram. Terus ini kesimpulan dari kejadian-kejadian yang apa? Yang terjadi. Wa innama dan sesungguhnya sesuatu atau kejadian ahdatsah yang baru datang apa mah atau yang terjadi apa min akhdi amwalin nasi dari mengambil beberapa harta manusia bil aswaqi di beberapa pasar al-lailaliyati yang sebangsa malam wal-la'bi dan bermain bil qurrati dengan bola wa ghairi dzalika dan lain sebagainya min syarril bid'ah yaitu sebagian dari beberapa bid'ah yang jelek. Sekarang kalau ada kejadian seperti ini, mengambil apa harta pada minta harta kepada orang lain, berapa? Amin. Maka itu sudah bid'ah. Bahkan kalau kami itu kalau bid'ah kan pasti kalau kami pasti bid'ah kan. Tapi bid'ahnya masuk mana ya? Jadi alat musik yang digunakan. Jika ngambilnya itu minta selawat, ada baca selawat
bid'ah. Bid'ah yang apa kalau begitu? Itu menurut Imam Al-Ghazali, menurut panitia termasuk yang makruh. Kenapa kok sampai makruh? Ya, karena dia itu caranya dengan cara menyanyi itu tidak mintakan data terharam ya. Minta itu boleh apabila dengan dua syarat. Satu, dia itu memang betul-betul kelaparan, dan dua, hartanya kebakaran. Dan apa itu boleh. Kalau saya itu tak boleh. Nah, karena itu di sini termasuk apa? Min syarril bid'ah. Itu yang paling tidak. Kalau lanjutnya sudah bagi bagaimana kalau di dalam nabi itu ada alat-alat yang diharapkan, maka di mana itu termasuk bid'ah yang haram. Syarrul bid'ah. Mengapa syarrul bid'ah? Ya karena di dalam itu ada maksiat. Kalau kita tarik Pak, gimana kalau sawer Pak? Ada konsep, orkes, sawer, puasa joget-joget, yaitu syarrul bid'ah. Resuk bid'ah yang paling jelek, bid'ah apa? Bid'ah yang haram. Kok bisa bid'ah Pak? Iya, di masa Rasulullah ada orkesan itu. Joget juga ada. Kok haram Pak? Iya, karena di dalam itu ada alat-alat yang diharamkan, juga ada orang-orang yang mengubah aurat satu sesuatunya. Dan bid'ah itu, bid'ah yang syarrul bid'ah, bid'ah yang haram. Ya. Terus, walakinil kurati, main sepak bola, maka gimana? Main sepak bola, voli, sudah ya terus syarrul bid'ah, terus bid'ah yang ya terus bid'ah yang jelek. Dan mengapa di sini terus jelek? Ya karena di situ itu merupakan, tapi jeleknya itu tidak sampai ke haram ya. Ya, sampai bal-balan di bawah. Jadi itu ya. Ya bid'ah. Tapi tidak sampai haram. Tapi bid'ah yang tidak baik. Bahkan ada sebagian kelompok yang mengatakan bal haram. Mengapa? Karena mereka itu menyamakan dengan kepalanya Sayyidina Husain ketika dipenggal dulu dibuatkan panah. Ketika melihat orang berbadan seakan-akan itu sekarang akan menyamakan bola itu dengan kepalanya Sayyidina Husain. Jika ada kelompok mengatakan itu haram. Dan kemudian kalau semuanya sekarang main bal-balan, poni, terus istika, bulu tangkis, terus apa lagi catur gitu ya. Jika kan itu kita kan? Jika di situ ada taruhan, itu tentu bid'ah yang apa? Bid'ah yang haram. Kalau ada taruhan, itu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang enggak baik. Menurut usulnya pendidikan. Kemudian terkait dengan bid'ah ini, menurut apa? Kalau kita rangkum ya, dari awal itu, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ini menurut ringkasannya, tapi menurut Ibnu Salam ada berapa? Ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh. Tapi menurut pendapat yang masyhur, bid'ah itu menjadi dibagi menjadi dua. Satu bid'ah hasanah, dua bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu berikut apa?
Bid'ah sana itu kalau bid'ah yang wajib, sunnah, mubah itu masuk di apa? Di bid'ah yang sana. Sedangkan bid'ah yang haram, yang makruh masuk kepada bid'ah yang sesat. Ini kesimpulan dari terangan yang panjang lebar. Berarti kalau kita simpulkan dari terkait dengan bid'ah ini, berarti bid'ah itu secara rinci menurut Abu Salam ada 5. Rinciannya bid'ah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kemudian secara global bid'ah itu kalau diringkas ada berapa? Ada 2. Apaan? Bid'ah hasanah dan Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu isinya apa? Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah. Kalau yang bid'ah sayyi'ah itu paling mencakup apa saja? Itu bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh. Untuk pembahasan bid'ah ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membahas aliran-aliran sesat akan dibahas untuk selanjutnya. Itu bid'ah sudah selesai. Karena itu yang tanya umum. 3 orang yang keras. Kalau belajar ilmu sakti kayak Syekh Sidi Jenar itu termasuk bid'ah apa boten? Sekarang gimana kalau kita belajar ilmu kesaktian? Konsol ya ilmu syariat dan juga ada ilmu kejawennya loh. Seperti Sunan Sebat, Kalijogo. Itu dia itu pembawa Islam dan juga dia itu Jawa. Ada yang Jawa juga. Bagaimana kita mempelajari ilmu seperti itu? Mempelajari ilmu seperti itu karena minta lihat dari mintanya ya. Kalau mintanya itu kepada Allah, maka itu tidak apa-apa. Boleh. Jika mintanya kepada syaitan, maka itu boleh. Seperti tek dan sebagainya. Terus ilmu apa itu yang ketika meninggal itu pemiliknya tidak oleh bumi. Itu dari iblis nafsu. Itu makan. Terus ilmu kejawen itu apa? Itu mantra bahasa Jawa ya. Terus oleh sebagian Sunan itu mantranya pakai Jawa, tapi di akhirnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka gimana tuh? Kayak tidak apa-apa. Boleh belajar ya. Seperti belajar bisa sakti, bisa berjalan di atas air, belajar ilmu kekebalan, ibadah panjang, belajar sifat angin, saya terbang, ada. Di kitab Al-Fat ada itu. Terus sekarang kalau belajar ilmu kejawen itu yang mengganggu manusia, menyakiti orang lain, maka juga boleh dipelajari terus bid'ah dan contoh kita mempelajari ilmu santet, ilmu penun, baca jus perutnya melembung meninggal namanya, yaitu nggak boleh belajar itu. Mengapa? Karena menyakiti orang lain.
kasihan biar perempuan itu duduk kakinya. Ya sama. Ya dulu jika dia tujuannya, jika dia mintanya kepada Allah dan tujuannya baik, kita bersambung. Oh, ibu mau kawin, takut, kita gak bawa perempuannya, dibawa. Terus berdoa, ya Allah, dengan berdoa, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusla 'alaihi, ya Allah. Fatimah itu ya Allah, sudah terlalu cinta padanya. Ya Allah, kalau ia jodoh saya, dudukkan hatinya untuk jodoh saya, ya Allah. Kalau bukan jodoh saya, jauhkan dari saya, ya Allah, dan berilah ganti yang lebih baik. Kok lupa hatinya, ada di jodohnya, itu apa sekali. Tapi kalau belajar ilmu untuk menentukan hatinya Fatimah dengan apa, dengan menggunakan campi-campi ya, terus yang kita tentukan kepada Allah, tidak boleh. Atau belajar ilmu campi-campi itu biar Fatimah itu dia sebenarnya, biar lari-lari bukan saya. Tapi tujuannya tidak baik, itu tidak boleh, termasuk bid'ah yang haram. Ada lagi satu orang lagi. Ini bid'ah kecil tutup sudah ini ya. Terakhir ini membahas bab bid'ah. Ini akan saya tak isi. Siapa Pak? Membaca hizib. Ya. Itu kalau misalnya kita itu sama orang itu kita itu membaca hizib itu gimana? Ya. Sekarang kalau baca hizib di mana? Hizib itu banyak ya. Ada namanya hizib nasor. Hizib nasor Rasulullah nggak pernah baca hizib nasor ya. Iya kan? Ada hizib nasor ya, Indonesia ini ada. Jadi nggak ada ya hizib nasor di masa sahabat. Hizib nasor dan tujuannya jika untuk membahayakan orang tidak boleh. Tapi kalau tujuannya karena dia itu sering didolimi dan kemudian dia berdoa dengan membaca hizib nasor, biar orang yang mendolimi itu dihentikan oleh Allah dan kedoliminya tidak apa. Misalkan ini dia bukunya membaca sholawat nariyah semuanya. Gimana sholawat nariyah Pak? Ya sholawat nariyah, sholawat yang digandeng dengan doa ya. Sholawatnya yang berapa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Nah itu sholawatnya. Tanhan bil qadu guys. Terus itu berarti doanya. Maka gimana Pak? Bid'ah. Baca surah Nabi bid'ah apa? Bid'ah yang sunnah. Maka bid'ah ya Rasulullah enggak pernah baca sholawat nariyah. Kok bid'ah yang sunnah Pak? Iya, wong isinya ada sholawatnya dan isinya berdoa. Sholawat fil qunut ya sama. Allahumma sholli ala sayyidina itu Muhammadin. Nah itu sholawatnya. Fil qunut biwada wa ila wa afiyati. Sampai selesai. Jadi bid'ah. Menurut siapa? Menurut Ibnu Salam bid'ah yang apa? Bid'ah yang apa? Yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena ada kaitan dengan menurut ini, menurut Syafi'i. Selamat. Karena sekarang itu mana? Banyak orang mengatakan baca burda adalah bid'ah. Baca burda sholawat nariyah, sholawat ibu. Ada enggak? Ya betul, iya betul bid'ah, tapi bukan bid'ah yang haram, tapi bid'ah yang sunnah menurut
Sudah cukup dulu ya. Kamu atur Fatihah. Assalamualaikum